Oke, teman-teman, kembali lagi di podcast. Namanya ada Nurse Podcast Discussion. Jadi ini adalah podcast pertama kita. Dan saya perwakilan dari tim PPNI RSP Sanglah mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak yang di depan saya ini adalah perawat yang sangat fenomenal dan pasti ya teman-teman kenal siapa beliau-beliau ini. Yang pertama ada Pak Udayana, ini adalah salah satu tokoh perawat, dan ada Pak Dewa. Terima kasih Pak Udayana dan Pak Dewa telah mensupport kita sebagai pembicara pertama ini. Dan tidak ada honornya, mohon maaf nih ya teman-teman nih ya kita Jadi nama podcast kita ini adalah Nurse Podcast Discussion, jadi singkatannya NPD gitu ya Bapak. Jadi yang belum kenal Pak Udayana ini adalah seorang perawat sekaligus juga di bidang hukum juga menggeluti, tidak hanya tapi terbukti dalam sarjana juga. Jadi apa kabar Pak Dewa dan Pak Udayana? Kabar baik. Ya. Baik. Jadi gimana perkembangan perawat nih sekarang menurut Pak Udayana? Kalau saya melihat perkembangan teman-teman perawat, organisasi profesi yang sangat luar biasa, mengawal fungsional perawat itu perkembangan sangat signifikan meningkat. Artinya pengakuan dari sisi masyarakat sendiri terhadap peran dan fungsi perawat sudah kelihatan nyata di mata masyarakat. Nah, kita pun di tingkat pelayanan keperawatan pada umumnya juga bergerak sangat signifikan karena dorongan dan dukungan dari organisasi profesi. Secara umum, perkembangan organisasi profesi dan perawat itu sendiri sangat meningkat signifikan. Sangat signifikan. Jadi Pak Udayana ini teman-teman adalah seorang perawat dan sarjana hukum. Nah, saya ingin tahu nih Pak Udayana, mungkin banyak teman-teman yang nggak berani bertanya, jadi saya memberanikan diri untuk bertanya ya teman-teman. Jadi kenapa Bapak malah memilih kuliah lagi tapi di bidang yang berbeda? Jadi kan mungkin ada teman-teman yang melanjutkan ke bidang yang sama, mungkin S2 atau gimana. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini memang pertanyaan yang memang sedikit kontroversi. Namun kontroversi pada diri saya, kenapa pada saat awal mula saya terjun di keperawatan bisa memilih melanjutkan pendidikan di sarjana hukum. Pada prinsip pertama, setiap pendidikan yang kita akan geluti, pada prinsipnya tidak pernah ada kerugian. Selalu akan ada makna yang tersendiri yang akan bisa mempertajam apa yang menjadi pemahaman background kita yang dasar, yaitu sebagai seorang perawat. Pada mulanya saya bergerak memang tertarik di bidang emergensi kegawat daruratan. Namun setiap ada decision yang mesti kita untuk lakukan, kewenangan itu tidak ada di diri kita sebagai seorang perawat. Saya berpikir, kenapa bisa kita mengetahui dan mampu untuk melakukan tindakan tersebut tidak diberikan kewenangan? Itu sama halnya dengan seorang pandai yang bisa membuat suatu karya senjata tertentu seperti pisau, hal-hal yang bisa digunakan untuk di rumah tangga, namun tidak diizinkan untuk membuat sesuatu itu karena tidak memiliki kewenangan. Dasar kewenangan itu dari mana? Ya, kewenangan itu dasarnya dari penetapan regulasi. Bagaimana menyusun regulasi? Ternyata pondasi dasar setiap organisasi yang berada di Indonesia pada umumnya itu berkiprahnya dari suatu regulasi yang kuat. Regulasi itu disusun oleh orang-orang yang memahami konsep kebijakan. Mengetahui bagaimana dasar hukum Indonesia pada umumnya, sehingga disitulah hati saya terbesit, kenapa saya tidak mempertajam kemampuan saya di bidang hukum, sehingga nanti bisa melakukan mediasi-mediasi yang baik, sehingga peran dan fungsi perawat lambat laun ke depannya akan jadi lebih baik untuk bisa mengeranah ke dalam lingkup kewenangan yang lebih baik. Itu terbukti dari proses perjalanan praktek perawat sendiri. Kalau kita lihat sejarah praktek perawat, kawan-kawan kita paling hanya bisa sebagai asistensi, paling hanya bisa melakukan kegiatan koridor-koridor yang notabene instruksi. Tetapi lambat laun, awalnya keputusan Menteri Kesehatan di 1239/2001 registrasi dan praktek perawat, itu perawat itu boleh melakukan praktek tapi nggak boleh pasang papan nama.
Bayangkan kita boleh melakukan praktek tapi nggak boleh papan namanya dipasang. Bagaimana masyarakat mengetahui effort peran sertanya perawat? Pasti akan menjadi tertutupi karena kita ada disclaimer yang notabene di gray area yang memang menjadi membingungkan di mata masyarakat. Regulasi bertambah di 148/2010, praktek perawat itu sudah mulai diakui dan boleh masang papan nama. Itu juga diperkuat oleh PMK Peraturan Menteri Kesehatan 17/2013, dan keluarlah hasil perjuangan kawan-kawan perawat se-Indonesia pada umumnya, keluarlah Undang-Undang 38/2014 tentang keperawatan. Nah sekarang juknisnya petunjuk klinis itu diperkuat oleh PMK 26/2019 sehingga kawan-kawan perawat diatur secara rinci apa yang boleh dia lakukan untuk bisa bersama-sama melakukan praktek mandiri keperawatan atau praktek yang berada di instansi pemerintahan. Sehingga secara prinsip, regulasi yang kuat didukung oleh mediasi karena memahami konsep hukum yang baik, kita akan bisa bersinergi dengan yang lain. Berarti itu adalah panggilan hati dari Pak Udayana kenapa bisa menjadi sarjana hukum, karena ingin memajukan perawat itu sendiri ya Pak ya. Jadi untuk Pak Dewo, Ya. jadi Pak Dewo ini adalah salah satu penggelut di bidang komplementer gitu ya, adalah Ya. perawat di bidang komplementer. Jadi mungkin masyarakat tuh bingung apa sih komplementer dan alternatif, biasanya seperti itu. Jadi jamu apa-apa yang itu masyarakat bingung. Jadi bisa dijelaskan ke masyarakat apa sih terapi komplementer dan alternatif itu seperti apa? Oke, terima kasih Pak Ali. Tadi mohon izin Pak Udaya, Pak Udaya sudah menjelaskan panjang lebar tentang regulasinya, dan itu semua adalah lahan pijakan kita untuk bertindak sebagai perawat komplementer. Nah, pada awalnya komplementer itu sebenarnya suatu ilmu pengkomplit, jadi kayak model pendamping tanpa harus mengesampingkan tindakan medis yang sudah diberikan. Jadi sebagai pelengkap seperti itu. Misalnya satu contoh, kita dengan ramuan herbal atau banyak terapi-terapi komplementer yang bisa dipakai, yang bisa istilahnya secara evidence based, dia mempunyai peran atau fungsi yang sangat signifikan dalam memberikan kesembuhan termasuk pelayanan kesehatan kepada pasien seperti itu. Nah, salah satunya kita terapkan, ada akupuntur, hipnomedik atau hipnoterapi. Terus sekarang juga ada yang baru-baru ini tentang perawatan energi, prana seperti itu. Jadi tujuan terapi komplementer ini untuk apa Pak? Baik, tujuan terapi komplementer ini kita hampir sama ya. Dengan yang ingin kita capai adalah secara regulasi pemberian pengalaman kesehatan yang kita berikan pelayanan kesehatan kepada pasien, itu salah satunya untuk memberikan ya sehat terutama dulu ya. Kalau kita melihat dari segi perawat, manusia itu kan dilihat dari berbagai aspek kayak bio, fisiko, motor, spiritual. Nah, dari aspek-aspek inilah yang kita ambil. Salah satunya mungkin spiritualnya, ya psikologisnya seperti itu. Oke, jadi dari praktek itu komplementer itu apakah hanya perawat yang boleh mengambil atau orang lain atau masyarakat umum? Ya, itu kalau pertanyaan yang tadi, mungkin yang sekarang setahu saya itu komplementer di sini kita dinaungi menjadi satu wadah, yaitu satu himpunan ya, kayak himpunan keseminatan PPNI. Di PPNI itu kita disebut dengan himpunan perawat HPMI ya, himpunan perawat begini, HPMI, himpunan perawat komplementer Indonesia. Nah, itu menaungi beberapa terapis medis lain, terapis komplementer. Di sana kita bersinergi, ada terapis medis non medis gitu. Jadi di sana itu terapi komplementer ini tetap jalan, terapi medis juga tetap jalan. Seperti itu. Jadi untuk Pak Uday, apakah kita sudah aman melakukan terapi komplementer ini secara hukum Pak? Baik. Jadi kan banyak perawat yang takut mungkin secara mandiri. Dapat saya jelaskan kembali terkait dengan terapi komplementer. Terapi komplementer merupakan salah satu terapi pendukung, bukan merupakan salah satu base terapi atau terapi utama.
tapi dia adalah salah satu pilihan terapi pendukung untuk melengkapi terapi utama. Komplementer, namanya komplementer adalah alternatif yang dipilih oleh konsumen itu pasien sendiri dalam memenuhi kebutuhan biopsikososial spiritualnya sehingga mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik. Kenapa perawat memandang komplementer menjadi salah satu hal yang menarik? Karena seorang perawat sesuai dengan regulasi di PMK 26 2019, perannya dia adalah peran sebagai preventif, peran sebagai promotif, rehabilitatif, dan tidak dituangkan sebagai kuratif. Sehingga kalau kita tidak mampu diberikan dari aspek regulasi sebagai kuratif, solusi yang bisa kita ambil sebagai branded yang menarik. Branded itu adalah nama besar atau nama yang mudah untuk diingat oleh community atau masyarakat. Ya salah satunya yang bisa kita ambil alih adalah terapi komplementer. Jadi terapi komplementer itu yang menjadi isu menarik sebagai salah satu pendukung untuk memberikan tingkat kesehatan yang baik pada komunitas masyarakat. Itu menjadi salah satu core bisnis yang baik untuk kawan-kawan perawat. Kenapa itu menarik? Karena komplementer kadangkala juga akan juga dimiliki oleh yang non kesehatan dengan izin yang berbeda. Izin yang berbeda. Kenapa perawat menjadi nilai tambah dan nilai lebih? Karena perawat memiliki ilmu. Jadi dia adalah profesional yang sudah ada kognitifnya yang jelas, badan pengetahuannya juga kuat, sehingga konsep dasarnya dikuasai dengan baik untuk melakukan edukasi kesehatan dengan kemampuan lebih komplementer akan jauh bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga setiap perawat yang melakukan praktek mandiri keperawatan sesuai dengan regulasi PMK 26 2019 yang memiliki kelebihan komplementer, apakah dia memiliki akupressor, hipnoterapi, habis itu akupuntur, yang notabene nanti dikredensial oleh Dinas Kesehatan Kota yang akan memberikan izin praktek mandirinya dan dipandang sudah layak karena sudah memiliki sertifikasi yang baik, itu sudah kuat untuk bisa melakukan praktek mandiri. Jadi saat sekarang praktek komplementer itu sudah diakui secara regulasi oleh pemerintah. Jadi jangan pernah takut dan khawatir, asal kawan-kawan semua yang praktek mandiri perawat, base-nya adalah asuhan keperawatan yang ditonjolkan, komplementernya adalah bagian kedua. Jangan sampai komplementernya yang mendominasi tapi asuhan keperawatannya sedikit. Jika komplementer yang mendominasi, izinnya akan merupakan izin komplementer yang berbeda. Jadi asuhan keperawatannya tetap oleh Dinas Kesehatan Kota. Untuk perizinan komplementer akan diupayakan dengan perizinan komplementer di Dinas Tenaga Kerja. Jadi polanya akan berbeda. Jadi antara izin masyarakat umum yang belajar akupressor beda dengan perawat yang memang belajar. Yang dari izin dari praktek perawat sendiri akan berbeda. Dasar izinnya akan berbeda. Dasar izinnya. Oke, teman-teman, sangat jelas sekali ya teman-teman, sudah dijelaskan sama Pak Uday. Jadi kita sebagai perawat jika ingin membuka praktek atau memulai dengan mandiri, kita harus dalami ilmunya dulu, baru kita beranikan diri untuk mencari izinnya. Jadi untuk mengurus izin itu gimana Pak? Apakah harus ke sini, ke sana ya? Untuk mengurus izin itu sudah jelas di PMK 26 2019. Hal-hal apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, sekali lagi saya dapat tekankan, kebetulan saya berada di organisasi profesi DPW PPNI Provinsi Bali sebagai Ketua Divisi Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Saya juga di DPD PPNI Kota Denpasar selaku sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Politik. Artinya ada banyak kasus yang saya temukan untuk saya bisa dampingi advokasi pada kawan-kawan. Yang pertama, seorang perawat melakukan pengusulan izin praktek diizinkan oleh regulasi di dua tempat. Jadi STRP yang dimiliki itu bisa untuk diusulkan mendapatkan SIPP di dua tempat. Jadi STRP sesuai dengan regulasi surat tanda registrasi perawat yang diusulkan di dinas kota setempat, di mana dinaungi untuk melakukan izin praktek. Umpamanya dia di Pasyankes. Pasyankes itu ada apakah hospital atau puskesmas, itu satu yang pertama. Untuk melakukan izin praktek mandiri, SIPP pertama itu dilampirkan, STRP juga dilampirkan, ya, surat permohonan untuk melakukan izin, di samping itu surat pernyataan memiliki tempat praktek. Jadi surat pernyataan memiliki tempat praktek nanti akan dilakukan visitasi oleh Dinas Kesehatan Kota
yang juga melibatkan organisasi profesi untuk didampingi. Apakah pemohon untuk mengusulkan izin praktek yang diajukan ke perizinan ke dinas perizinan yang dilanjutkan ke dinas kesehatan kota setempat itu akan di follow up apakah sudah memenuhi ketentuan atau tidak. Jika sudah memenuhi ketentuan tempat prakteknya baik, dari aspek administrasinya sudah dipenuhi, izin itu akan dikeluarkan, sehingga nanti kawan-kawan kita akan memasang pelang nama di depan tempat prakteknya, di mana pelang namanya itu berisikan nama perawat yang praktek mandiri mengenai asuhan keperawatan, STR-nya dan SIPP nomornya yang akan dituangkan di situ, sehingga masyarakat akan mudah mengenal bahwa ada tempat praktek perawat di sekitar area tersebut. Oke. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mau mengurus bisa ke Pak Udayana yang kenal. Kalau mengurus untuk mendampingi memberikan persyaratan, saya akan siap untuk mendampingi, tapi polanya itu secara online untuk bisa disampaikan ke dinas perizinan terpadu di kota di mana tempatnya, apakah di Denpasar ataukah di luar Denpasar, memang di mana tempat prakteknya akan dilakukan. Jadi teman-teman, Pak Udayana udah siap membimbing untuk menjadi perawat yang lebih baik lagi ya. Untuk Pak Dewo gimana nih Pak Dewo? Oh iya, oke. Dulu saya waktu seperti yang dibilang sama Pak Uday, saya dimasuk ke Bali itu 2014. Di sana regulasi tentang Permenkes nomor 26 2019 belum ada ya Pak waktu itu Pak. Nah, saya baru itu masuk, kita gabung dengan Shinsei. Mohon maaf, saya sebut. Ada penyembuh istilahnya ya, penyembuh alternatif. Saya di sana berpikir, saya ini orang medis, saya nggak kenal yang namanya unsur kayu, api. Bagi saya itu untuk memasak, ya ada kayu, ada api. Gitu. Rasa apa nih? Itu rasa apa? Akhirnya, jadi saya memberikan pelayanan asuhan keperawatan, terus berupa akupuntur di rumah. Kayak orang diam-diam gitu. Jadi abu-abu maksudnya berani. Ini saya bertindaknya sebagai perawat, sebagai perawat. Nah, itu yang jelas kita membedakan. Terus Pak, biasanya kalau orang perawat mereka itu menanyakan, saya di akupuntur di sana kok nggak diisi aliran-aliran setrum kayak gini, kalau di sini kok diisi. Nah, itu kita lagi mengedukasi pasiennya seperti itu. Akhirnya setelah keluar regulasi nomor 26 tahun 2019, akhirnya kita berani, ini namanya. Akhirnya terbentuklah himpunan perawat komplementer. Bukan, himpunan perawat holistik. Holistik. Ya, itu namanya. Bukan perawat komplementer. Jadi holistik itu nama lainnya dari komplementer. Jadi holistik itu diharafiahkan secara kita mengambil secara menyeluruh ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, biopsikososial. Itu. Jadi apa aja jenis-jenisnya tuh Pak? Jenis-jenis terapi komplementer, mungkin ada banyak yang nggak tahu kan di masyarakat. Jenis-jenisnya mungkin kayak Bapak bilang tadi kan salah satunya akupuntur, mungkin ada lagi yang lain. Di sini kalau jenisnya itu hampir berbagai macam yang gini ya. Berbagai macam disiplin ilmu dari berbagai macam disiplin kearifan lokal. Kearifan lokal yang memberikan ada di sana. Yang kita sudah kemarin ada musyawarah dan pembentuk TOT itu yang training of trainer yang sudah diakui ada 3. Yang salah satunya hipnoterapi medis. Hipnoterapi medis. Di sini medis belakang. Saya tahunya hipnoterapi ya. Terus yang kedua akupuntur. Ya, mediknya juga. Kalau nggak salah di UI ini dokter-dokter spesialis sudah mulai menggeluti akupuntur medisnya. Terus yang ketiga ini tentang ramuan herbal. Jamu salah satunya. Jangan sampai salah. Begitu kemarin Covid Pak Uday. Kita kan tahu banyak arak campur kopi. Campur kopi. Ya, untung pada saat itu lengkuas dan yang lain tidak langka seperti sekarang. Ya, jadi semua ada dan semua hasil ramuan itu jadi keluar semua resep-resep. Nah, itu yang kita naungi, itu yang kita ambil, itu yang kita adopt menjadi suatu treatment yang bisa kita pertanggungjawabkan secara medis gitu. Jadi untuk kelemahan dan keunggulan dari terapi ini apa? Nah, kalau kita bilang keunggulan,
pasti ya, kita secara evidence base juga banyak pasien-pasien yang mengakui bahwa terapi ini menyembuhkan, itu dulu. Jadi paling tidak gejala, simptom-simptom yang dirasakan pasien itu berkurang atau hilang. Nah, kayak mual gitu Pak ya, bisa mual ya. Yang paling sering kita gini kan, karena mungkin dokter dari teman sejawat yang lain dalam memberikan edukasi obat kan banyak sekarang kita dicerca sama pengobatan alternatif ya. Yang saya bilang pengobatan alternatif misalnya minum jamu ini bisa menyembuhkan penyakit bla 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 bla. Nanti kalau pasien meminum banyak obat seperti ini, apakah perutnya nggak jadi apotek dan segala macam. Nah, di radio biasa ada itu. Obat untuk meninggikan. Meninggikan apa itu nggak tahu kan? Di medsos jangan perbaiki ininya, turunkan ya. Seolah-olah ini medis kok marahin kita gitu. Jadi hal seperti ini. Jadi kalau kita pertama meluruskan dulu opini masyarakat, jangan sampai dia membilang bahwa perutnya nanti seperti apotek, ketakutan akan efek obat. Nah itu kalau bisa dengan terapi komplementer kita trapping off obat-obatan itu dosisnya berkurang. Dari ketergantungan hingga kita bisa turun dosis, kalau perlu berhenti, stop. Seperti itu kita bantu seperti itu. Jadi teman-teman di rumah, bagi yang memiliki keluarga yang sakit, bisa dikolaborasikan dengan terapi komplementer. Penyakit apa aja bisa nih Pak? Misalnya yang paling sering yang penyakit yang kronis ya biasanya. Kronis itu yang lama ya teman-teman, yang lama. Gini, kalau penyakit yang paling sering, kebetulan atas Astung Kertawar Nugraha dan dukungan beliau Pak Uday, kita mempunyai polikomplementer di Wing Amerta. Di Wing Amerta ya, lantai 2 itu. Nanti bisa teman-teman mau main ke sana silahkan, kami siap ada di sana. Nah di sana kita kan punya tiga layanan jenis dasarnya. Pertama, 3 layanan. Itu ada terapi energi prana. Yang kedua ada hipnoterapi mediknya. Yang ketiga ada akupuntur medik. Nah, kalau pasien yang sering berkunjung di sini di polikomplementernya kita itu pasien-pasien psikomatis. Ya, terus yang kedua insomnia karena post covid. Itu paling sering yang kita dari 6 bulan belakangan ini. Kalau insomnia putus pacar tuh bisa nggak? Bisa. Bisa ya teman ya, bisa. Nyeri tinggal mantan itu. Ya bisa ya. Ya itu biasanya itu paling sering anak muda kan? Iya. Malu ke psikiater karena mungkin dijudge nanti apa dibilang sakit mental lah. Tapi bisa diobati dengan komplementer akupuntur itu ya, lebih nyenyak tidurnya aja. Bisa. Jadi kalau misalnya nih saya nih tertarik nih untuk belajar sebagai seorang perawat, belajar ilmu komplementer ya. Kemana saya harus belajar gitu? Saya harus kuliah lagi atau terpisah dengan akademik, maksudnya pelatihan seperti itu? Kalau ini pengalaman saya ya, mungkin nanti dilengkapi oleh Pak Uday. Kalau dari pengalaman saya, kalau pengalaman saya sendiri, saya tuh sekolah dulu di 2 akupuntur. Sekolah akupuntur. Ternyata teman-teman, ternyata ada kampusnya. Saya baru tahu juga. Tetapi untuk di sini itu ternyata ada kursusnya yang 6 bulan. Untuk teman-teman yang para medis, untuk perawat. Nah itu. Terus yang saya pernah temui, nah ini lebih gila lagi. Ini penyembuh bukan penyembuh akupuntur itu Pak, penyembuh tradisional ya. Mereka dari tamatan STM itu bisa mundur pasiennya. Makanya saya sendiri ketemunya itu dengan pasiennya langsung, dengan pasien yang pernah berobat di sana. Nah itu juga salah satu buat masyarakat tuh tidak percaya dengan hal-hal seperti ini kan mungkin. Nah gimana Pak menurut Bapak cara membuat orang percaya gitu. Sehingga perlu ada kursus yang menaungi bahwa ada regulasi yang jelas di sana, seperti mungkin tadi Pak Uday yang jelaskan bahwa ini loh yang ranahnya medis. Jadi istilahnya kayak orang dagang, siapapun boleh mengambil brand, siapapun boleh mengisi merek, itu kan.
tapi yang benar, yang miliki yang cerdas, kualitas ya. Kualitasnya Nah, yang gitu. mana yang bagus ya. Mungkin Pak Uday tadi melengkapi. Kalau saya bisa dapat ibaratkan setiap perjalanan yang menjadi kebutuhan masyarakat, waktu yang menjawab. Salah satunya sekarang ini, saking mudahnya untuk belajar komplementer, praktisi-praktisi komplementer yang tidak dibekali dengan background terkait dengan kesehatan masuk terjun ke ranah tersebut dengan limit waktu yang variannya berbeda-beda, menimbulkan dampak tingkat ekspektasi masyarakat yang berbeda. Itu yang menyebabkan terjadi penurunan pandangan masyarakat terhadap makna dari terapi komplementer. Nah, sekarang konsep itu akan diambil sebagian besar kawan-kawan kita, sebenarnya itu menjadi core bisnis yang baik, kawan-kawan perawat. Kenapa demikian? Karena fondasinya sudah kuat, memiliki konsep kesehatan yang baik, anatomi fisiologi dipelajari baik, dia bisa menjelaskan bagaimana rentetan secara rasionalnya dengan baik, sehingga pada saat dia masuk mempelajari skill komplementer, apakah itu akupuntur, apakah hipnoterapi, akan mudah dijelaskan secara rasional, sehingga dia akan bisa memberikan efek edukasi kepada baik. Karena dengan komunikasi terapeutik yang baik, dasar komplementernya dikuasai, itu kan memberikan adjustment klinikalnya akan jadi lebih bagus, masyarakat akan jadi lebih puas. Begitu pula dengan tadi pertanyaan-pertanyaan dari presenter, apa saja penyakit yang bisa diterapi oleh komplementer. Sebenarnya semua kasus bisa. Semua kasus. Sehingga rumah sakit yang berpikir di paket inasi biji saat sekarang, palliative care dengan cost-nya yang sudah meningkat dengan length of stay yang memanjang, salah satunya komplementer bisa menjadi alternatif. Artinya quality of life-nya akan bisa terjaga dengan life cost yang dikeluarkan kecil, tapi effort yang diberikan dari komplementer itu kan jadi lebih besar. Tidak perlu dengan agresif terapi, tetapi dengan komplementer terapi sebagai pelengkap dalam penanganan kasus pasien paliatif, itu memberikan kontribusi yang besar. Kalau nanti presenter juga mengalami putus pacar, itu juga bisa, ya, itu bisa dengan terapi perana. Nah, variannya berbeda-beda, tingkat levelnya berbeda-beda. Pada saat kita melakukan fellowship atau pelatihan-pelatihan komplementer, tingkat basicnya 2 hari, habis itu tingkat level moderatnya 2 hari, habis itu advance-nya sampai ada tingkat yang lebih tinggi. Gitu pula dengan semua level. Sehingga pada saat dia menemukan kasus berat, dia akan konsul pada senior yang memiliki konsep komplementer yang lebih tinggi. Sehingga kawan-kawan kita yang melakukan praktek mandiri perawat yang memiliki kelebihan di komplementer sebagai core bisnisnya akan jauh lebih dipandang lebih baik oleh masyarakat. Sehingga akan banyak praktek-praktek mandiri perawat di area kota Denpasar untuk berupaya menjadi kompetitor yang baik untuk memberikan kontribusi kesehatan pada masyarakat. Jadi juga bisa meningkatkan derajat perawat ya Bapak. Jadi mungkin bisa ada spa-spa yang memang untuk kelelahan itu kan bekerja gitu, bisa dilakukan akupressure mungkin Pak. Gitu ada nggak teknik-tekniknya? Oke. Untuk fatigue ya. Kalau fatigue itu sebenarnya orang umum pun bisa mengambil. Orang umum. Ya, yang kalau misalnya yang sering terjadi itu kan yang patologis. Contoh keselio. Orang Bali bilang lih itu kan. Oh lih ya, dibawa ke maaf. Nanti saya ngomong. Nanti somasi saya. Sama himpunan itu nanti setelah diberikan gerakan yang berbagai macam itu kan jadi kesalahan. Dari awalnya cuma fraksi biasa saja ototnya, sehingga dia sampai sekian minggu nggak bisa jalan. Ya itu bahaya sekali ya. Saya pernah kan saya juga bertugas di swab itu ya. Saya ketemu pasien yang anak kecil karena patah diurut jadinya tulangnya gitu tumor itu jadinya. Anak kecil. Jadi kan kasihan, maksudnya anak kecil yang harusnya bisa bertumbuh jadinya dia terhambat. Jadi harus ada penanganan medis yang benar ya teman-teman ya. Itu dan peran kita sebagai perawat holistik kadang-kadang di sana. Begitu kita dapatkan yang seperti itu, nanti kita secara garis latar belakang kita kan punya teori untuk menangani fraksi seperti itu. Iya, sampai benar. di kompres ringan dan banded selesai. Terus kalau misalnya ini fraktur kita bisa merujuk ke jangan
kita sendiri yang menangani. Yang Ya. dibilang sama Pak Ude, kita punya tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Berarti bermain di ranahnya perawatnya aja. Ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya kita banyak pasien-pasien yang kita bisa selamatkan. Ya, benar. Gitu presenternya. Nah, itu yang selama ini, yang selama saya praktek di Bali itu yang sering saya temui. Ya, Gitu. benar. Jadi teman-teman di rumah, buat yang punya saudara atau yang nonton bukan dari kalangan medis, jadi kalian nggak perlu takut untuk datang ke praktek perawat itu ya, yang memiliki spesifikasi khusus, mungkin di bidang akupuntur, akupressure, hipnoterapi gitu ya. Jadi jangan takut. Jadi banyak sih masyarakat yang takut kan, misalnya ditusuk-tusuk pakai jarum itu kan Ya. masih awam ya. Jadi untuk perkembangan digital yang sangat cepat, gimana? Apakah terapi komplementer nih ada terobosan? Jadi terobosannya apa nih untuk biar masyarakat tuh, oh ini loh terapi komplementer yang ada. Oke. Jadi digitalisasi. Nah, untuk menghadapi dunia digitalisasi, perkembangan informatika yang begitu cepat, sekali lagi kita di Rumah Sakit Sanglah kita punya telemedicine. Nah, pasien saya yang di komplementer itu bisa dilakukan terapi prana, di mana pasien ada di Bandung, ada di Jakarta, Oh ya, ada di Semarang, itu semua ada recordnya. Itu ada record. Dari jauh gitu ya, dari iya, jauh ya. kita punya. Begitu pasien melakukan, oke, saya transfer, oke, kita kasih link, kita melakukan telemedicine. Seperti itu. Jadi saya lihat tuh juga kontroversi di Facebook, mungkin ya Bapak tahu mungkin seperti yang dilakukan itu ya beliau itu ya. Tapi nggak berani saya berbendera, mungkin tahu ya. Apakah seperti itu atau gimana ini? Model yang telemedicine itu apa ada obatnya atau gimana? Terapi Kalau medis. yang saya lakukan itu kita ada step-stepnya. Step-step. Iya, ada persis kayak kita melakukan tindakan-tindakan medis. Kita suruh pasien tidur, cek tensi seperti itu. Sama step-step seperti itu sama dilakukan saat telemedicine. Telemedicine itu ya. Ya, kita tanyakan kondisinya, obat dokternya apa, oh ini dipetunjukkan. Oh ya, jadi kita lakukan ini. Oh ya. Ya, ada step-stepnya. Itu untuk terapi prana Terapi yang prana. bisa kita lakukan jarak jauh. Tapi kalau aku mundur, belum bisa. Ya, belum Ya. bisa. Nanti boneka ada komputer santet jadi ada. Nah, terus yang satu lagi, kalau misalnya aku mundur takut dengan jarum, seperti yang dibilang sama Pak Eri tadi, kita bisa mengganti. Mengganti. Ya? Kita nggak perlu pakai jarum. Kita bawa alatnya, kita punya pad yang nanti kita tempelkan, nanti dia bisa bergerak. Oh, boleh tusuk saya nih. Oh, Untuk Pak Uday tadi belum terjawab. Iya. Apa namanya? Untuk kuliah selanjutnya, maksudnya pelatihannya itu. Iya. Ya, di mana bisa ikut pelatihan? Mungkin teman-teman penasaran juga kan yang di Ya, sini. kawan-kawan kalau ingin untuk mengembangkan dalam rangka memperdalam kemampuan komplementer, saya rasa di Bali sudah lengkap semua. Bisa melakukan pelatihan akupuntur, bisa melakukan pelatihan akupressure, bisa juga pelatihan prana ya, energi prana. Energi prana itu ada di Bali ya, di daerah dekat Poltabes ya. di tempat kita, di klinik kita udah bisa, Pak. Di klinik. Oh, di kliniknya beli bisa. Ya. Dari komplementer. Untuk Boleh melakukan komplementer sih, pelatihan energi prana. Begitu pula dengan akupressure, hipnoterapi, bahkan sekarang pelatihan hipnoterapi juga bisa dengan hybrid, bisa dilakukan dengan hybrid untuk pelatihan hipnoterapi. Memang praktisinya ada dari Jawa dan juga ada beberapa praktisi dari Bali. Dan itu juga sebelum sebagai penyembuh akan diuji dulu oleh instrukturnya. Oh, ada tesnya. Ada uji Ukom dulu, ya, ada ukom. uji dulu layak atau tidak. Ya. Karena setiap terapi komplementer itu kan dikredensial. Kredensial Oleh Dinas Kesehatan Kota layak atau tidak sebagai pemberi atau penyembuh komplementer. Artinya masyarakat yang ingin datang berobat terapi komplementer di praktisi perawat sendiri jangan khawatir, karena praktisi perawat yang memiliki kemampuan komplementer sudah diuji mendapatkan kredensial oleh Dinas Kesehatan Kota. Jadi jangan khawatir, kalau Bapak Ibu datang di luar ranahnya keperawatan, kami belum bisa memberikan garansi jaminan. Jadi konsepnya jangan khawatir kalau datang ke kawan-kawan kami dengan praktek mandiri memiliki kelebihan komplementer sebagai brandednya, itu sangat lebih kuat dan memberikan jaminan mutu kualitas layanan. Untuk apakah
pelayanan ini ditanggung sama BPJS. BPJS ya. BPJS itu sebenarnya kan takut masyarakat bayar. Ya, pertanyaan yang sangat baik bagi saudara kita yang memiliki kemampuan ekonomi yang belum merata ya. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Memang harapan kami sebagai organisasi profesi, kawan-kawan kami yang melakukan praktek mandiri seharusnya mendapatkan lingkup yang dijamin oleh BPJS, sehingga konsumen yang menggunakan layanan praktek mandiri perawat, apakah itu praktek komplementer yang dimiliki, include di dalamnya mendapatkan kapitasi paket dalam kunjungan harian dari konsumen yang datang. Namun sayang sampai saat sekarang belum masuk ke ranah BPJS. Belum. Jadi masih dalam bentuk pembayaran sifatnya umum. Dia belum masuk. Mudah-mudahan pendekatan-pendekatan yang kami bisa lakukan melalui organisasi profesi ke BPJS akan bisa masuk sehingga terinclude di dalamnya, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan layanan. Oke. Ya, itu teman-teman, jadi masih diperjuangkan ya seperti itu ya. Semoga kita berharap sama-sama agar bisa tercover oleh BPJS dan kita bisa menjadi perawat yang lebih baik lagi. Oke, terakhir ini buat Bapak Udayana dulu, gimana sih pesan untuk perawat muda generasi baru agar membawa generasi perawat ini lebih maju lagi, eksis dan bisa dipandang lah oleh profesi yang lain agar memiliki ranahnya sendiri, kan masih abu-abu nih yang saya tahu. Pesan yang sangat baik untuk bisa disampaikan dalam media sosial kali ini, teman-teman perawat, jangan khawatir, ada peluang yang sangat besar berada di depan mata. Regulasi yang telah ada dengan telah dikeluarkan PMK 26 2019 bahwa kawan-kawan perawat dijamin dalam melakukan praktek mandiri untuk bisa menjadi kompetitor yang baik, untuk bisa dikenal masyarakat memiliki kualitas layanan yang baik. Kemampuan kompetensi sebagai seorang perawat tingkatkan. Di samping itu, tunjukkan branded yang berbeda. Jadi kalau memiliki branded dengan terapi komplementer, dengan ada asuhan keperawatan, jauh akan dipandang bisa memberikan satu alternatif yang berbeda dalam memberikan layanan di masyarakat. Sehingga perawat-perawat yang membuka praktek mandiri di kota di tingkat layanan yang sangat ramai dengan berbagai jenis tenaga kesehatan bisa menjadi kompetitor yang baik. Kawan-kawan kita sudah mulai luar biasa saat sekarang di tingkat kota dan pasar. Harapan nanti semakin hari semakin bertambah jumlahnya praktek-praktek mandiri perawat, sehingga akan menjadi daya ungkit untuk dilirik oleh BPJS. Sehingga kawan-kawan melakukan praktek mandiri, tercover oleh BPJS, memudahkan masyarakat untuk bisa menjadi lebih dekat dengan perawat. Itu saja harapan kami. Ya. Untuk Pak Dewo gimana pesannya? Oke, saya sih ini harapan yang sama juga dengan, saya nggak akan jauh seperti senior saya Pak Uday bilang, kita untuk generasi muda yang melek IT dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kita sebenarnya jauh punya landasan yang lebih kuat untuk mengembangkan diri daripada generasi Pak Uday. Kita sekarang dunia ada di genggaman kita, semua informasi ada di tangan kita dan dengan cepat kita bisa akses. Jadi HPAI, Himpunan Perawat Holistik Indonesia, siap membantu teman-teman yang mau membuat praktek mandiri dengan meningkatkan kompetisi diri seperti akupuntur, hipnoterapi, herbal dan segala macam. Kita siap untuk membackup dan memberikan pelatihan. Seperti itu. Mari kita berjuang bersama, maju perawat. Sukses ya. semua. Ya teman-teman, ya sekian seru banget tadi perbincangan kita. Kayaknya habis ini saya yang daftar jadi perawat penerus. Jadi salah satu generasi termuda ya. Ya ikut. Ya terima kasih Pak. Ya. Thank you. Mungkin di lain kesempatan saya dan tim ingin mengundang Bapak lagi. Mungkin ada yang pertanyaan. Terapi komplementer. Ya. Terima kasih.